striker itu kan gak melulu atributnya finisher, harus ada yang bisa mantulin bola, gitu-gitu. Nah, Merino nih dan dia punya kecerdasan. Dia cerdas, iya, tapi bukan kayak ini kayak penyerang tajam, bukan. Dia kayak orang baik aja, bener. Ya. Kayak Surya Saputra. Kayak gitu, putih tinggi ya. Kayak Surya Saputra. Si FIFA bilang, bahkan ada videonya, ini ada chipnya, nih di orang juggling tuh tuk ada tuh tuk heart rate-nya tuk grafiknya tuh ada dus. Oke lah, itu ada. Cuma pas di saat kejadian kan bisa disetting sama dia tuh. Apalagi orang digital marketing, paham banget cara ini nih. Orang digital marketing. Bukan digital marketing ya, apa sih desain grafis ya. Apoteker. Kenapa digital marketing? Dan kemarin di akhir pertandingan juga malah ada apresiasi buat Tuchel. Fansnya Inggris bukan nyanyi Wonderwall kemarin. Iya. Dia kan nyanyinya Tuchel berikan aku hidup satu kali lagi. Kita masih nggak terima ya sama keputusan banget Ahmad Dhani ya. Masuk ke Ahmad Dhani dengan mengganti Once ya. Mau dong. Udah pakai kecap belum? Baru mulai udah mie. Lapar juga belum sarapan sih. Dari kemarin gue belum makan. Full sih bisa mie-nya bisa full. Bisa full satu piring sih Chan. 3 ya? Dua. Lapar banget. 2 jumbo. Mau bisa gue Dua jumbo. Banyak banget. Nggak terima sama apa. Ngeleludah. Ada ngeleludah. Nggak terima apa, Mang? Nggak terima gue lu makan sebanyak itu. Enggak, dikit ini. Coba ini Chan. Ini sebelum. Nggak jadi. Jangan lah, udah. Nggak terima. Tadi aja lagi ngeliatin klip-klip ketidakadilan dan keputusan-keputusan kontroversi di Piala Dunia 2026. Iya, karena banyak banget katanya kontroversi yang terjadi di Piala Dunia. Betul. Sebenarnya gue kalau misalkan lagi nonton pertandingan langsungnya nggak kelihatan. Tapi ternyata di medsos tuh beredar. Cuman itu tuh bisa AI nggak ya? Tahu juga dah. Kalau AI ngeri juga ya. Ntar gue salah ngomong. Tapi kayaknya enggak sih ya. Iya. Tapi itu keputusan wasit yang kayak kiper Mesir. Yang didorong sama siapa sih? Sama pemain Argentina. Iya, itu nggak foul. Iya. Terus ada beberapa kali nggak foul. Sedangkan lawan yang Mesir udah golin ternyata dilihat lagi VAR, cuma dengkul kena kaki bisa dibilang foul. Iya, itu aneh sih menurut gua. Harusnya kan nggak foul. Ya nggak foul, ini nggak aktif kali dengkul. Kalau lu kaki gini iya, ini kan dengkul kena lagi lari. Kecuali dengkul ada matanya ya, kan nggak ada ya. Iya, kecuali dengkul kumisnya belum dicukur. Dengkul ada kumisnya. Kecuali dengkul pakai anting baru. Kalau misalnya kita ketemu dengkul bawa dompet baru dah. Masa dengkul bawa dompet? Itu aktif. Itu aktif. Dengkul lagi main playground gitu. Aktif banget itu. Tapi kan kita udah tahu nih ada 4 finalis ya. Yang bakal tampil di 4 besar Piala Dunia 2026. Dan 4-4 ini sesuai dengan urutannya. Urutan FIFA. Pertama siapa sih? Prancis sekarang ya? Pertama Prancis, kedua Argentina, ketiga tuh Spanyol, keempat Inggris. Jadi memang 4 besar urutan FIFA semuanya masuk ke semifinal. Bisa dibilang nih 4 terbaik di dunia lah ya. 4 terbaik di dunia. Pertama kali. Untuk pertama kalinya nih, 4 besar urutan FIFA masuk ke semifinal Piala Dunia. Yang gue nggak ngerti Inggris kenapa bisa masuk 4 besar ya? Kan menang mulu. Prestasi timnasnya. Tapi kan dia di kualifikasi menang mulu. Oh kan, gitu ya, di uji coba menang. Kalau peringkat FIFA tuh kan dilihat dari FIFA Matchday. Lawan siapa uji coba dia menang. Nah, dapat poin. Liga gitu nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Dan kemarin kan Piala Eropa dia lumayan tuh final juga kan dia 2 kali ya. Final gitu. Nah,
kemarin kan Inggris baik lagi diselamatkan oleh Jude Bellingham. Dan akhirnya Jude Bellingham jadi nama stasiun di Manggarai. Bukan, gantiin stasiun Manggarai. Stasiun Bellingham. Jadi stasiun Bellingham. Enggak, Jude Bellingham jadi nama stasiun di Kidzania. Di Pacific Place. Di dalam mall. Jadi salah satu stasiun di Taman Mini, stasiun sepeda bebek. Ya, jadi Bellingham jadi nama menu baru di Solaria. Jadi ada di Inggris, di operator stasiun kereta di Inggris mengapresiasi performa bagusnya Jude dengan ganti, tapi untuk sementara nama stasiun menjadi nama Bellingham. Jadi akan ada sampai hari Senin tanggal 13 Juli hari ini. Oh, jadi lo dari Nunhead, terus ke Cotton Park, ke Catford, sampai deh ke Jude Bellingham. Tadinya nama stasiunnya Nambo, namanya Nambo ya. Nambo Cibinong. Pecahnya di Citayam tuh. Dari Catford ke Nambo, nggak enak jadinya ganti. Tapi kan cuma sampai tanggal 13 Juli ya. Kalau kemarin karena gara-gara jadi penyelamat kemarin. Dan memang performanya Bellingham di Piala Dunia ini Oke. keren banget sih. Dia mencatatkan rekor 2 kali bermain berturut-turut dengan 2 gol. Iya. Tuh. Kayaknya dia emang nyimpen ya si Bellingham nih. Nyimpen apa? Nyimpen ini makanan ini. Punuk. Enggak kan dia di Real Madrid season ini kan banyak cedera juga. Terus baru balik tuh di akhir-akhir musim kalau nggak salah. Dan di akhir-akhir musim kan dia juga nggak yang performanya nggak yang luar biasa banget. Biasa-biasa kayaknya semua pemain-pemain tuh kayak nyimpen takut buat Piala Dunia gitu. Tapi emang Bellingham di musim pertamanya kita tahu lah betapa bagusnya Jude Bellingham di Dortmund. Ya. Wah bagus banget. Kita pengen lihat, ini ada pemain Inggris yang kayak begini nih, visinya bagus, secara fisik bagus. Terus dia dibeli ke Madrid, ya kan? Musim pertamanya di Madrid kece. Tapi musim keduanya ngedrop karena cedera. Tuh. Nah makanya jadi wajar lah kalau misalnya di Piala Dunia ini diapresiasi sama masyarakat Inggris untuk jadi nama stasiun. Nah di Piala Dunia karena di Amerika, nanti kan final rencananya side boy, side girls, kita bertiga akan datang ke sana ya. Iya, rencananya ke Nambo. Nonton final. Di US, di Amerika. Wow. Jadi kita memang naik drone tapi naik. Tapi daun pisang, drone-nya daun pisang. Kita diundang untuk tampil di halftime show Piala Dunia. Oh iya betul. Tapi gue nggak bisa ya. Karena apa? Barengan BTS. Gue ada orderan bolu. Wah, kalau misalkan itu sih, lu pilih orderan bolu sih aneh sih. Bolu lu yang gak seberapa itu. Itu masalah telur ceplok. Cuma telur apaan tuh, ijo tengahnya. Rame banget anjay kemarin bolu tuh. Jadi emang itu gara-gara bolu itu juga kita diundang ke halftime show. Disuruh mereka pengen tahu bolu itu. Jadi Mbappe nonton, dia mau katanya. Karena Mbappe, aku mau. Pengen deh makan bolu yang bisanya dikunyah doang, nggak bisa ditelan. Tapi emang itu kue bolu bikinan gue bang. Dikunyah masih enak bang. Yeah. Oke, lo ambil, lo cium gitu. Masih oke. Pas dikunyah enak. Tapi emang gak mau nelen kayak badan lo, jangan ditelan please. Gitu kayak gitu. Please jangan ditelan dong. Gak mateng kali. Nggak, lu tadi bilang apa? Emang kue bolu itu even tidak pantas disebut kue. Dia menamakan diri kue bolu. Enggak pantas itu disebut kue tuh nggak pantas. Ya udah, ibarat binatang tuh masih kecebong sih. Belum kupu-kupu belum. Kalau kecebong kupu-kupu pompong. Oh iya, pompong. Itu ya gue ganti deh, roda Tamiya ya. Tapi halftime show Piala Dunia nanti final heboh sih. Amerika juga kan pasti dia pol-polan. 11 menit durasinya, ada Justin Bieber. BTS kan juga? Ada BTS. Ada BTS. Ada Madonna. Madonna betul. Ya Shakira udah pasti ada.
ada Burna Boy, Gustavo Dudamel, tau gak lu? Ini gue nggak tahu nih nama-namanya nih yang ini nih. Siapa? Burna Boy. Burna Boy itu adalah yang lagi happening buat ada lagu-lagunya di lu kalau dengar lagunya tahu lah. Pasti tahu. Burna Boy itu. Iya, gue juga tahu. Gokil. Gustavo Dudamel. Tahu. PS22 udah ada PS22. PS22 ada. Chorusnya doang ya. 5. Karena 5 kan lompat ke 22 langsung. PS22 chorus. Coldplay. Karakter Gokil. Sesame Street sama The Muppets juga ada. The Muppets tuh yang Moped. Moped yang ini. Yang muter lebar. Ah? Muter lebar-lebar kan? Yang kayak babi. Iya betul. Yang kayak babi. Emang babi. Emang babi. Muppet. Oh iya. Babi Terus, cewek ada babi cewek, babi cowok ada. Kok bisa 11 Babi menit? kecap juga ada kalau nggak salah babi. Kok bisa 11 menit tapi semuanya tampil ya? Paling nyanyiin cuma satu lagu. Tampil. Kagak Medley kayak lagunya semenit- digabung semenit kali. kayaknya. Semenit kali ya. Apa final nanti dikasih setengah jam kali? Kagak. Apanya? Istirahatnya? Kagak mungkin ngerusak itu. Rusak ya namanya. Nggak mungkin di half time show-nya siapa, di selesainya Iya, siapa, di sebelumnya awalnya siapa. dia. Enggak, ini hal doang. Hah? Ini half time doang. 11 Jadi mungkin Oh, ya. dia main bola kali, dia nggak nyanyi. Oh, Madonna mau ngoper kepada Coldplay. Jadi nggak boleh mencar ya Coldplay berlima itu. Madonna memberikan kepada Coldplay. Guys Bieber menyundul. Ya kayak waktu itu lu pernah inget gak ada apa? Ke Jogja. Bukan halftime show-nya football tuh Rice Bowl apa Super Bowl. Nice burn. Gue jadi Super Bowl. Katsu tuh mah. Ayam telur asin. Super Bowl. Oh itu ada Eminem, ada Jay-Z, ada itu. Nah itu tuh kayak gitu Snoop Dogg dicampur semua dalam satu. Dicampur jadi orang gede. Bukan penampilannya bukan orang yang satu-satuin. Aduh. Ini ada berita juga dari psikolognya Messi. Waduh, namanya siapa coy? Hah? Psikolognya Messi. Arnau Torello. Arnau Torello. Iya. Ini jadi psikolog lu juga ya sempet ya? Enggak. Oh enggak ya? Nggak mau gue. Enggak mau. Oh disempet Gue ditawarin. psikolog gitu nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Apalagi masih Arnau nggak Nggak, kurang. ya. Dia nggak lulus. Dia nggak ambil psikolog UI. Gue nggak mau. Nggak percaya gue sama yang lain. Ya percaya psikolog UI. Jadi Kenapa sih Arnau? Arnau ini bilang kalau Lionel Messi berada dalam kondisi mental terbaik. Oh iya, lagi happy ya. Lagi happy. Nah ini gue percaya sih, kalau kita dengan kondisi prima yang terbaik nih, secara imun bagus, secara kesehatan bagus, secara mental bagus, kita tuh bisa kasih performa terbaik pasti. Karena dia lepas bebannya setelah juara Piala Dunia kemarin. yang Jadi 2022. selalu aja gitu ya ngadepin Piala Dunia Iya. berikutnya tuh selalu aja. Kalau sebelumnya kan pas 14 yang dia gagal sama Jerman di final, Oh. kan dia stres tuh. Iya. Ya kan dia stres terus jadi akhirnya mungkin setiap Piala Dunia jadinya membuat dia beban gitu. Iya, Nah, kemarin stres. 2022 juara jadinya sekarang lebih lepas mainnya jadi malah lebih beringas emang. Iya. Nah, kita sekarang update di perempat final kemarin Prancis Maroko. Betul. Wah ini. Prancis Maroko pertandingannya gue lumayan nonton. Maksudnya Nonton, coy. nonton gue. Gini. Nontonnya gitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya gimana Gue sih? lagi ada kegiatan. di gini gitu. Di gini. Mata lo, Iya mata ke gue. sini. Oh. Iya gue nonton sebentar banget. Jadi kancut. Ini. Pokoknya pertanyaan ini udah seperti yang Gini dipikirkan. coy. Halo gini. Jangan kasih dulu. Terus sudah jadi. Nih. Gak ada lubang. Cuman satu. Kebalik, makanya kebalik. Lubangnya cuma satu kebalik. Seperti yang diperkirakan Prancis Maroko jadi pertarungan yang sengit. Babak pertama Prancis mendominasi dengan bikin 3 peluang emas dari Upamecano, Mbappe dan juga Lucas Digne. Tapi semuanya gagal bikin gol. Babak kedua Maroko udah mulai lebih keluar darah. Cuma dalam waktu 6 menit Prancis bikin 2 gol dan bikin Maroko selesai. Itu sebenarnya pertaruhan juga sih sebenarnya. Maroko yang awal kan emang dia main Defense. parkir tuh ya kan. Cuma kayaknya ya
Kayak babak kedua udah lepasin deh gitu. Malah bola. Iya. Tapi emang seru coy. Gue jujur gak nonton ini. Gue nonton highlights. Sakit nih, gue lagi sakit. 14 menit. Iya, sakit. Gue sakit. Main seru. Pertandingannya maksudnya bolanya cepet gitu ke kanan ke kirinya. Boleh cepet. Maksudnya nyerang ini. Gak bisa dikejar sama pemainnya. Cepet banget. Mau kemana? Mau kemana? Malah ada berita yang paling aneh lagi katanya tendangannya ntar nih lengkap. Ya itu ntar. Les Blues menjadi tim ketiga dalam sejarah yang mampu lolos ke 3 semifinal di Piala Dunia secara beruntun. 2018, 2022, dan juga 2026. Tapi memang 3 tahun terakhir gue bisa bilang Prancis ini diberkahi dengan pemain-pemain yang kelas dunianya tuh banyak banget. Dia tidak berhenti menelurkan pemain-pemain bagus. Iya. 18 Mbappe udah ada ya? 18. Udah ada ya Mbappe ya? Pemain mudanya tuh bagus-bagus. Karena menurut gua liganya kan bukan liga top ya, bukan liga top dunia. Jadi memang pemain-pemain mudanya Prancis itu dapat minutes play yang benar di klub. Dari muda udah dijadiin pemain andalan. Contohnya Boadi. Boadi Maroko lah. Kita nggak usah ngomongin Prancis. Boadi Maroko udah jadi pemain inti. Iya. Kayak si inilah yang di PSG Zaire Emery dari muda udah PSG. Udah PSG udah main Doe udah dapat inti di sana, Barcola. Dia. Jadi emang udah umur-umur prime time-nya umur-umur 22, 23 mereka udah bisa keluar negeri. Nah, sayangnya kenapa Italia nggak ngelakuin itu ya? Nah, itulah Italia sebenarnya Roberto Baggio tuh udah sempat bikin blueprint gitulah, blueprint tentang gimana Liga Italia itu seharusnya berjalan. Nah, karena mereka ini udah terkenal dengan Catenaccio-nya, Mang. Dan number 10 lah, trequartista ya kalau Italia itu ya. Dia identik dengan si nomor 10 trequartista atau fantastista ini. Baggio bilang kita nggak boleh keluar dari rohnya ini gitu. Tetap harus nomor 10 ada, pemain muda harus diajak main dari muda, dan pertahanan Catenaccio-nya itu harus ada. Nah, tapi kan Italia sosok ikut formasinya 4-3-3 semua sekarang. Nah, akhirnya kesulitan lah. Harusnya lu tetap dengan rohnya Italia ini. Roots-nya. Tapi emang ini sedikit intermezzo, Italia sudah menunjuk Paolo Maldini ya. Iya, Paolo Maldini sebagai dirteknya. Dirtek. Baggio nggak di ini ya? Baggio nggak diwarok. Dilibatin. Baggio masih ngurusin rambut. Padahal kan dia punya lagu ya di Indonesia ya. Apa tuh? Aku Baggio. Bahagia. Hidup sejahtera. Sampai dimainin Indra Bekti. Tulistiwa. Tapi enak ya aku Baggio. Jadi aku Baggio. Baggio. Jadi memang Prancis memang pantas sih emang lolos ke semifinal, dan Maroko akhirnya terhenti dan maksudnya ibaratnya terhenti kembali oleh Prancis. Kalau tahun lalu sebelumnya di semifinal, ini di perempat final. Tapi ya penampilan terbaik buat Maroko, tepuk tangan buat Maroko lah, keren. Maroko ini mencuri hati banyak pecinta sepak bola karena di 2 campaign Piala Dunia selalu bermain dengan sangat luar biasa. Fantastis, indah, bagus, dan berani ngelawan gitu ya sama tim-tim gede itu. Yang ngapain kemarin saya Saibari. Dibeli Munchen. Cedera dia. Kesian banget Bang. Jadi waktu dia sebelumnya kan dimain di PSV. Gajinya kecil, sama ceweknya diputusin. Katanya, lu mah gak bisa ngajak gua makan Black Forest gitu katanya. Tinggal beli aja. Makanya diputusin, nggak lama dibeli Munchen kan. Gajinya kan kalau pemain bola kan gaji itu pasti orang pada tahu. Iya. Cewek minta balikan. Iya, terus maksudnya dia nggak mau. Si Saibarinya gini, nih Black Forest. Ini yang lo mau kan? Black Forest. Di kue ulang tahun Cinderella. Tapi Black Forest enak banget sih. Enggak gue. Gue suka gue. Enggak. Kita orang lama sih. Iya. Jadi kan Black Forest itu kan kue hitam, kue coklat. Kue coklat tengah-tengahnya itu cherry, ya kan? Nah, itu yang gue gak suka. Kalau diganti, Kalau diganti duku sama duku. Duku belum dikupas. Aneh. Tompel, ada tompelnya. Dukar tompel. Maaf, nggak ada cherry, ada tompel. Ada tuh tompel yang bisa dimakan. Duku tester paling atas biasanya itu. Bikin gunung paling atas nih tester tuh. Aduh. Saibar tapi Maroko tapi setelah pertandingan ini kelihatan
pemain-pemain Prancis sama Maroko tuh respect-nya luar biasa ya. Peluk-peluk saling memberikan Iya. semangat. Karena emang good game ya. Gue Good nonton, game. itu gamenya benar-benar adu strategi di babak pertama tadi Wance bilang defense mainnya Maroko untuk mengcounter gaya mainnya Prancis. Di babak kedua mereka coba nyerang karena mau nyuri gol. Ya. Malah kejebak. Jadi memang adu taktik kalau menurut gua. Kayak waktu pertama gue tonton tuh kayak sempat hampir putus asa tuh Mbappe, apa segala macem semuanya. Iya. Gue bilang Penalti wah, gagal. Bisa iya. Iya, penalti gagal. Bisa balik nih gue nonton. Ternyata babak keduanya Dan memang berubah taktik. Deschamps ini emang benar-benar pelatih yang menurut gua dia kan yang bawa Juve dari seri B ke seri A sebenarnya. Yang si Deschamps ini tapi nggak perpanjang kontrak dipecat lah intinya. Nah, sebenarnya Deschamps ini emang kemampuan direspekin sama pemain itu tinggi banget. Dia bisa megang ruang ganti dengan bagus dan strateginya gila sih. Bisa memaksimalkan potensi kalau menurut gua. Deschamps. Dan kemarin lagi-lagi Bono menunjukkan kualitasnya Iya, sebagai iya. kiper Betul. dengan Set. memblok atau menahan Penaltinya Mbappe. Itu ball positionnya berapa menang Maroko? Enggak menang ini. Tapi ya gue di IG ngelihat ada ini rumahnya Bono. Iya. Di- Pakai AI itu kan. Itu pakai AI. Itu katanya bohongan. kayaknya enggak ada. Ikutan ketipu kan. Kayak gua buaya 6 meter itu, kayak gua kaget buaya 6 meter. Itu emang bohongan. Katanya masih AI itu. Oh mas, gue pas kalau gue save anjir. Bagus banget Gue ya. ngeliatin ke anak gue, nih lihat nih, Bono bukan pemain Real Madrid, nih punya rumah gini. Kena. Sama kayak gue kemarin kena ngeliat Messi bayi digendong presiden FIFA. Masa itu Gua kira asli. kalau itu kan udah masa beneran si presiden FIFA-nya udah tua. Aduh. Pertandingan lainnya di perempat final kemarin ada Spanyol Belgia yang dimenangkan oleh Spanyol 2-1 melalui gol Fabian Ruiz dan Merino ini Ush, lagi. kayak Lagi. last minute lagi nih. Ya, last minute. Last minute lagi. 87. 88. Merino lagi-lagi jadi penyelamat. Sebenarnya di Piala Eropa Merino juga sempat jadi penyelamat di semifinal kalau nggak salah. Yang sundulannya gue ingat soalnya sebelum dibeli Arsenal tuh ada tiba-tiba Iya, dia masuk jadi gantiin super sub terus ngegolin pakai sundulan lawan siapa ya? Lawan Prancis apa itu ya? Lupa gue. Prancis tuh final Prancis mah ya? Iya. Eropa. Eropa, Italia, Inggris. Lawan Inggris ya Merino ya? Spanyol Inggris ya? Pokoknya Eropa. Finalnya Iya, 2018. coba gue lupa deh kan Piala. Italia yang juara. Gila Piala Eropa 2024 gila Spanyol lah. Kok Eropa sih? Italia sih Chan. Italia kan juara Piala Eropa lawan Inggris. 2020. Oh 2020 ya. Iya lawan Prancis ini. Itu apa final apa? Bukan nih. Mana ya yang Merino golin ya? Oh ini pundit apa ini begini ya? Kita lupa. Italia itu kapan? Italia Inggris. 2020 kan? Oh ini Spanyol Jerman quarter final. Spanyol Jerman bukan Inggris. Iya, quarter Spanyol, final. ya kan juaranya Spanyol kan. Itu Merino Iya, ngegolin di menit 119. Itu dia yang barengan sama Piala Dunia ya? Kagak, Enggak ya, beda ya? kagak. Kok bisa barengan? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin bang. Bukan, maksudnya Spanyol udah juara Eropa, juara Piala Dunia juga. Enggak. Itu Itu yang mah sebelumnya. dulu. Dan Merino lagi-lagi jadi pahlawan di pertandingan ini. Sempat, Jadi pahlawan Merino. iya. Ditaruh di duit ada fotonya. Duit 2.000. Merino. Tapi di 2000-an tahun Iya. Kenapa jadi Indonesia? Padahal itu Merino Zumarnis. Wah, Mari ini idola itu. idola gue tuh. Marina Pantai. Zumarnis. Nanti Merino apa dibikin nama pantai? Merino. Marina. Si Merino dibikin nama Pan. Buat manggil dia ski. Tapi emang ini yang jadi sorotan adalah kipernya Belgia. Iya, Asal MU. Lemans babak kedua masuk Lemans. gantiin Courtois. Yang Courtois yang cedera. Nah katanya gue gak tahu ini benar atau enggak. Courtois kan jatuh. Ya. Maksudnya duduk tuh bilang cedera didatengin. Terus dia bilang gue masih bisa.
Iya. Gue masih bisa, tapi kata pelatih Belgianya, nggak udah ganti aja. Ganti aja. Lo udah tua, enggak. Main lah si Saint Lamens. Udah akhirnya Saint Lamens melakukan, sebenarnya bukan blunder itu ya. Enggak Bisa sih. disebutnya blunder atau nggak sih? Kalau karena menurut gua ini salah satu, akhirnya gua ngeliat ya, ini jadi salah satu strategi nih sebenarnya emang. Lepasin tendangan, emang bukan nyari gol, tapi buat cari mantul bola Iya, bola rebound, bola rebound. nyari rebound. Nah, itu emang Bola kenceng banget. Iya. Ruiz ya? Ya. Kubarsi. Kubarsi. Itu bagus banget masa tendangannya. Dar, pas banget ke arah kiper, bola disambar. Cuman bagi sebagian orang tuh yang bilang harusnya kalau seorang kiper itu dia kalaupun lu mau nepisnya tuh keluar. Gini. Iya, ke kanan atau ke Ini. kiri gitu kalau misalnya. Jadi kalau dia tuh kayaknya memang nggak emang ngelepas dari tangkapan Iya, kayak kemarin kipernya. kipernya iya kipernya Norway, iya Kiper benar. Norway. Nah, akhirnya Sambar lah. dicocor lah sama si Merino. Dan Merino kembali membuktikan kalau dia memang pantas jadi super sub. Dan Merino ini gue lihat posisinya bang, waktu dulu tuh back. Iya. Hah? Apa? Dia naruh piring mie goreng di belakang kursi gua. Kan ada kursinya dia. Jadi pas gua gini mangkok. Sebel. Udah gak usah. Dia ngeliat lagi. Ih, sebel banget. Pegang sisa-sisa mie dipegang sama dia. Gak habis. Kenapa? Dulu posisi aslinya back bang. Jadi sempat ada Dortmund era Tuchel. Iya. Ada Iya. fotonya tuh gue lihat. Dia center back posisinya. Karena tinggi sih emang dia. Iya, karena tinggi. Nah, terus akhirnya evolusi jadi back, jadi gelandang. Ya. Dan akhirnya bisa jadi striker di Arsenal. Shadow Strike. Shadow striker di Arsenal ya. Iya. Di Arsenal sering banget dijadiin shadow striker dan gol-gol sundulan. Ya, bahkan sebelum Gyökeres masuk Ya. season sebelumnya di saat kayak Havertz juga cedera, Merino jadi striker tuh. Iya. Sempat jadi striker tuh dia. Karena memang menurut gue striker itu kan gak melulu atributnya finisher, harus ada yang bisa mantulin bola Ya. gitu-gitu. Nah, Merino nih Dan dia punya kecerdasan. Betul. Dia cerdas iya, tapi bukan kayak ini kayak penyerang tajam bukan. Bukan. Dia kayak orang baik aja benar. Kayak Surya Saputra. Kayak gitu apa putih tinggi ya kan? Surya Saputra. Surya Saputra. Sudah tenggelam. Kok bisa dia kayak orang baik aja kayak Surya Saputra. Tapi ya apa namanya ini pertandingan juga gue jujur balik lagi gue agak lagi sakit nih jadi gue nggak nonton. Lu nonton ya? Nonton. Hah? Gue nonton. Wih, Spanyol Belgia. Enggak. Nonton enggak ya? Ini pagi kan kalau saya ya? Enggak nonton gua. Abis yang atas. Iya nggak nonton. Oh iya. Sebenarnya Nggak nonton lu ya? Sebenarnya nontonnya tuh dikit-dikit mang, Iya. karena emang kan kalau apa namanya kadang-kadang tuh ngantuk apa gitu. Tiduran. Ya capek juga kali ya kitanya juga banyak kegiatan. Anjing. Nggak usah. Sakit anjing gini gue. Dudukin parutan keju kali. Sakit ya? Pegel. Oh ada itu hiu pedang dudukin hiu pedang. Hiu pedang apa sih? Hiu yang bikin tajam ya? Ada ininya. Apa, Landak. ini lower back. Tahu nggak tahu pinggang gue kenapa kemarin gue. Oh, lu kemarin gue live reaction. Wah pinggang sakit banget. Itu kayak gini nih. Gak enak ya? Sering duduk di bawah. Ini kayaknya kita mulai nanti season berikutnya. Enggak, harus digini nih, harus ada tonggak di sini nih. Jadi begini. Enggak. Enak kok begini. Emang harus ini sih ada topi toga nggak? Topi toga coba pakai. Buat apa? Coba tuh. Nggak tahu kayak pegal terus dari otot apa gitu nggak Harus harus tahan bambu, harus tahan Emang bambu. anggrek apa? Harus tahan bambu. Apa dicubit setan nih ya? Ini kayaknya kita harus mengganti set kita juga nih nanti season depan kita ganti set Iya, karena duduk supaya di kita bawah. duduk di bawah tuh emang bikin pegel. Emang. Nih, pakai ini nih, coy. Itu apaan? Pegel-pegel pinggang lu nyeri otot juga, tenang aja langsung aja nih olesin Neo Remasil Cream Extra Hot.
Bener. Mantap Bener kata nih. gue, soalnya kan Neoremasil Cream Extra Hot itu efektif buat ngeredain pegel-pegel, nyari otot dan nyeri sendi. Coba sini cara makanya gimana sih? Gue cobain ya. Ya. Ini gini, diginiin. Iya, keluarin krimnya. Cocos gitu. Ini kan yang dipakai sama si Apin waktu ngurutin gua ini. Iya, iya. Ngurutin lu Nih. juga pakai ini. Bismillah. Karena emang ini coy, si Wajah pas ngeliat ini kata gini, senjatanya Apin. Iya betul, senjata api masih udah. Ini extra hot nih. Wah, Jadi kalau gokil, mantap Gok. Iya kan? Panasnya langsung berasa nih. Ini pasti cocok buat semuanya ya. Neoremasil Cream yang extra hot ini panasnya ekstra, cepat meresap juga, terus cocok banget buat pijet dan kerokan. Kalau suka kerokan nih pakai ini juga. Ya udah sini gue bagi dah. Gua juga bagi Iya kurang, gue mau sebadan dah nih. Wah, panas jangan banyak-banyak, itu extra hot coy. Tapi extra hotnya kan karena cepet nyerep, jadi langsung cepet berasa mah, nggak yang pedes. Yang enggak pada bener, saat itu gua enggak lah. Cakep Gok, bener Gok. Bener, Enak ya? mantap. Coba, coba. Wah, Coba. Gok. Coba. Tidur langsung. Coba. Hah? Masa langsung tidur? Kita kerja dulu kita. Oh iya. Gila lu. Gue juga mau ah. Dipencet. Ya tahu. Zaman-zaman terhabis. Mau ilpret banget. Bayangkan. Bagi dua. Nih gue pulang ya. Gue leher gue. Gue pulang ya. Gue pinggang sih gue nih emang. Kemarin. Oh dari sini tuh arti tiknya Gok. Tuh. Yang itu Enggak, itu kan pura-pura apa? Misalnya ada orang sering di titiknya. situ, nggak harus dipakai di situ. Oh beneran ini juga nih itu. Yaudah ini buat gue ya. Ya ambil. Benernya mantep, panasnya terasa ya. Nah kemarin memang pas live reaction Inggris Norway, Ya. kita juga emang capek sih itu. Capek. Capek banget itu, berasa tuh. Buset, pertandingan jam 4, kita live dari jam setengah 4. Ya. Bikin bolu. Ah, lu ngajak-ngajak. Ada tuh videonya, Wanja lagi nonton Monkey Boots. Oh iya, banyak side boy yang pas di live reaction tuh nonton Wajah abis nonton itu Monkey Boots. Monkey Boots. Wajah mana Wajah? Ah dia abis nonton Monkey Boots, mana mungkin Manggung dia. habis manggung. Habis manggung ya? Bareng Monkey Wood. Bareng Monkey Boots. Tapi lo nonton Monkey Boots. Ya kan bareng dia. Oh, Tapi ada. lo nonton nggak apa langsung balik? Oh langsung balik. Nggak nonton Monkey Boots? Kagak, gue justru lagu terakhir. Oh, lagu terakhir. Lagu terakhir doang. Oh, berarti nonton Monkey Boots kan nggak mungkin dong. Apa? Sambil minum RS. Nggak, maksudnya dia sukanya kan jahe, Jahe. anget-anget, teh manis gitu, gitu. Akhirnya yang rencana gue sepedahan Gagal. gagal karena Gagal gue juga. nonton kalian bikin bolu. Lu nonton tuh di rumah? Nonton. Lah ngapa kagak ke sini? Ya kan gue balik dari Monkey Wood masih berharap gue bisa sepedahan. Ternyata Karena lu juga fans Inggris, jadi dia Iya. sambil nonton Inggris. Yang lain pada ikutan, Gopar berangkat pada sepedaan. gue juga enggak. Akhirnya Wadah enggak tuh. enggak. Akhirnya Jadi anak-anak doang. kemarin tuh pas bikin bolu, ada yang bilang gini, udah Mang, kan gue bilang, Chan, daripada nggak ada cemilan, kita beli aja bolunya. Enggak Mang, bikin beneran aja, gue bisa kok gitu. Mubazir tapi. Mubazir. Mubazir, asli mubazir. Bisa kok gua, katanya dia gitu, bisa. Jadi gue percaya. Terus gue bawa gelas taker, gue bawa panci adonannya, gue bawa, ada gue di rumah, ada. Kalau misalkan bikin martabak kecil, martabak telur yang jual SD itu gampang. Kocok kayak itu di gelas itu. Ses. Tinggal tuang angin ke cetakannya. Dia di gancok dah. Tak. Oh iya benar, itu gampang. Bolu kukus juga kan susah ya. Dia sampai, kok nggak ngembang ya? Mau bikin es rujak, gampang tuh bikin es rujak. Tau nggak zaman dulu es rujak? Es yang plastik, terus diikat, dalamnya rujak. Tapi jadi batu es. Enak ya? Oh iya, Oh itu tahu, enak. enak. Ini gue bikin bolu, tapi jadinya kayak logo tim bola. Emang. Aneh banget lah. Kemarin, jadi gue udah tuh abis bikin bolu half time nih. First half dia abis bikin bolu, udah nunggu kukus, tidur. Kagak nonton, lu nonton kagak nonton, gak ada nontonnya dia. Sama sekali nggak nonton. Ya kan kita ada tuh cuplikannya yang dikagetin segala macem. Gue nonton babak pertama, abis ngadon. Tidur. Abis ngadon gue nungguin kan babak kedua, baru tidur gue pules. Tidur pules dia. Gila lu. Tapi pertandingan Norway Inggris itu Kalau enggak, lu gak berhak untuk berkomentar. Ini semua kita ada saksinya. Lu gak ada berhak untuk berkomentar lu. Coba, lu mau apa? bagus. Orang
kita bilang gol, ada di IG ramai banget yang ngomong Iga sampai komen Iga masih bangke. Ada Iga? Dia tiduran gol, dia tidur, pengen ikutan, pengen info. Padahal dia tidur. Tapi Tidur gol dia, pertamanya gue nonton. Orang ada sempet ngorok. Gol pertama kita masih nonton lah. Gue lihat lah gol Gol Norway. bagus banget golnya Golnya Norway. Norway. Dari kiri. Bagus itu salah satu. Itu sempit juga tuh sudutnya. Iya. Itu antara kita mikir antara mikir dia mau crossing atau dia mau nendang. Wah, gitu. itu bagus banget golnya. Bagus itu Dan sih. golnya Bellingham juga lihat gua. Gol yang Bellingham yang pertama. Nah, kita bahas gol Bellingham yang pertama. Gokil ya. Dia kan melewati Sambil 3 orang ngesot gitu pemain. kan? Iya. Gitu. Tapi kan ada ininya. Ada Yang apanya? kita Ada nggak- kontroversi. Ada kontroversinya. Apa kenapa? Kena Oh, kabel. Kena kabel. Itu diomongin di Green Ball tuh sebelumnya tuh. Ah. Jadi Green Ball pernah ngomong Gopar, kalau misalkan bola Kena burung. kena drone, tiba-tiba jatuh ke lawan, itu gimana ya? Tetap gol nggak? Harusnya Iya harusnya. Iwan. Harusnya kalau aturan FIFA pokoknya di saat bola mengenai objek yang tidak harusnya ada di lapangan itu di restart drop ball. Drop ballnya di mana? Drop ballnya di lawan yang memang tadinya Jambul. di lawan yang misalnya tadi ini goal kick dari Norway, drop ball buat buat Norway. Depan kiper. Bolanya buat Norway. Nah, ini kan gara-gara ini akhirnya bola ini berubah arah dan akhirnya diambil sama si Declan Rice. Elliot Anderson kan. Nah, Elliot Anderson passing ke si Gordon passing Bellingham dan gol. Nah, ini semua Haaland, ada beberapa pemain dan officialnya Norway bilang kalau itu kena kabel. Cuman kita memang kalau di pertandingan nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nah, ini emang ada yang bilang, nih lihat nih, ini bolanya dari naik, langsung gitu. langsung agak nukik turun. Tapi kayak tipis sih. Iya. Nih, nah ini turunnya kan agak ketahan lah gitu. Kena lalat kali ya, kena lalat. Cuman masalahnya lagi-lagi ada sih gambar itu tuh detak jantung, heartbeat itu yang Kroasia kemarin ada rambut. Bohongin bule udah Nah, gitu tuh. Keluar gitu katanya ini nggak ada nih heartbeatnya. Jadi nggak kena kok. Tapi kok bisa dari sini kayak ibaratnya trajektorinya naik tapi agak ces gitu. Nukik tiba-tiba agak nukik ces gitu tuh turunnya. Menurut lu gimana coy? Itu dibohong-bohongin bule? Ngomongin bule, pokoknya segala sesuatu yang kita nggak ngeliat dengan mata kepala sendiri, menurut gue nggak bisa jadi acuan. Nah, masalahnya bola jatuh kan kita lihat pakai mata kepala kita. Tapi tentunya enggak. Tapi kan yang nggak ada gini, itu kan kita nggak ngeliat. Iya, kita nggak tahu. Tapi kan si FIFA bilang, bahkan ada videonya, ini ada chipnya, nih di orang juggling tuh tuk ada tuh tuk heart rate-nya tuk grafiknya tuh ada dus. Oke lah itu ada. Cuma pas di saat kejadian kan bisa disetting sama dia tuh. Apalagi orang digital marketing. Paham banget cara ini nih. Orang digital marketing. Bukan digital marketing ya, apa sih? Desain grafis ya. Apa sih? Apoteker. Kenapa digital marketing? Orang digital marketing disalahin. Kata orang marketing. Kenapa gua ngurusin grafik? Oh dia jualan nih. Dia jualan ya. Enggak maksud gue orang yang desain dah. Saya kan cuma masang-masangin iklan, Pak. Kenapa saya salah, Pak? Tapi orang desain yang ngeluarin detak jantung itu kan bisa diedit. Cuman kan gini loh, maksudnya bener kata Wancoy, kita harus ngelihat dengan mata kepala kita, manusia. Iya. Karena kan teknologi itu kadang-kadang ada salahnya juga. Benar. Kalau sehebat-hebatnya robot, kalau lagi error mah tetap salah gitu. Mobil-mobil sport di jalan raya kebakaran juga. Nah. Iya. Jadi emang nggak bisa dipercaya. Karena apa tuh di kebakaran? Dibakar.
Karena kepanasan, suhunya nggak cocok sama di Indonesia. Iya. Makanya kita nggak pernah mau beli mobil sport ya. Iya, Itu mah karena tismin aja gue, bukan karena. Tapi enggak sih gue. Gue juga nggak mau. Punya sisa gitu masih ada 6M, 3M nggak mau mobil sport enggak gue. Nggak mau. Nggak mau gue. Nggak Ya orang sisanya 6M doang. 6M nih duit bebas kok maksudnya. Bisa lo habisin. Iya, bisa dihabisin. Nggak mau. Nggak mau. Lo kalau ada duit sisa 6M lo beli apa? Hah? Ada duit 6M sisa mau beli apa? Ya orang masih lah ya. Orang masih saham. Gini, saya pesan yang edisi cerobong asap. Cerobong asap saya tolong penuhin sama Neor. Sinterklas masuk situ sih. Panas. Lah, panas sama ini. Coba mau bleb bunyinya gitu. Aduh. Iya. Ya itu kontroversi di pertandingan Itu kontroversinya. Nah, ini juga nih. Dan ada kontroversi juga. Seharusnya Norwegia itu bisa menang, bisa kill the game setelah unggul 1-0. Itu ada kejadian di mana Sorloth Itu dan banget sih. Haaland Udah Norwegia punya 2 2 lawan 1. Nah, itu ada kejadian di mana Sorloth nggak ngambil decision yang benar. Itu edan sih. Itu dan akhirnya disoroti oleh beberapa pundit di Norwegia juga masyarakat. Nah ini nih, aduh, itu salah banget itu. Bete langsung. Dan Haaland di pertandingan ini juga emang agak nggak bisa berkutik sih. Tahu nggak salah satunya Haaland nggak bisa berkutik kenapa? Kenapa? Haaland harus menghadapi 3 rekan satu timnya Iya, di match betul. itu. Ada John Stones, ada Mark Gehi, Dan ada O'Reilly. Di mana Back semua itu. Iya, dan mana mereka bertiga tahu banget pergerakannya Haaland Ya. gimana. Haaland misalnya dia kalau dapat bola crossing larinya gimana, dia kalau mau minta bola direct gimana. Nah, ini bisa diantisipasi dan that's why Johnston Dimainin dari awal. Iya, betul. Kenapa Konsa ditarik ke kanan? Iya. Bukannya Jet Spence. Yes. Tapi bener kan, Jet Spence ini memang jadi kunciannya Bener, si bener. Tuchel tuh. Karena defense-nya dia matiin si Oscar Bob di menit-menit akhir, menit nggak akhir. bisa lewatin Jet Spence. Dan gue baru tahu Jet Spence ini adalah pemain Inggris pertama yang Muslim. Muslim ya. Gue baru tahu Jet Spence ini Muslim. Di Piala Dunia dan Jet Spence ini menurut gua dia akan harganya nih akan naik banget. Karena performanya dia Bagus. Satu bagus, Mang. Dia punya atribut yang menurut gua dia defense bagus kalau menurut Yes. gua. Defense itu lebih bagus dibandingin fullback yang kita kenal lah yang Karena dia punya yang speed modern. sih. Dan kedua transisi nyerangnya. Ya. Itu dia nggak bukan yang sering overlap, tapi buat tim yang punya mau main defense nih. Tiba-tiba transisi nyerang dalam sekian detik efektif banget. Betul. Dan tatakan dagunya sih bagus ya. Iya gini, dia kayak One Piece ya, kayak kartun-kartun Tatakan One Piece. dagunya ya, sih mukanya. oke tuh. Tatakan dagu. Tatakan dagu sih. Gue kira Haaland di game ini gagal karena kemunculan Haaland kecil tuh. Yang Haaland pendek. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Ya udah, lanjut dulu. Masih lihat. Alan Min. Tapi lu lihat nggak di awal mulai pertandingan Inggris dan Norway ada sulap. Emang nggak? Nggak lihat ya, ntar gue liatin deh, ntar kita cari ya. Gue penasaran banget. Nah, oke, ntar kita lihat ya. Ya, tapi ini pertandingan yang seru juga dan akhirnya Inggris melaju ke semifinal setelah mencetak gol oleh Di Bellingham. Itu juga gara-gara bola UE. Bola UE gara-gara si Nilan gagal menangkap bola dengan sempurna, jadi akhirnya bolanya mental dan akhirnya diselesaikan oleh Bellingham. Tapi gue ini Mang, gue sangat kagum sama Tuchel. Jujur, gue kan yang awal yang Inggris kayaknya nggak kemana-mana nih karena Tuchel minim taktik. Kayaknya nggak oke nih pelatih, tapi ternyata dia punya skenario dia punya skenario yang menurut gua ini terbaca ya betapa kayanya skenario yang dia punya karena Inggris mainnya bener-bener begitu aja. Jadi kayak misalnya makanya gue bilang kalau misalnya dia kalah 1-0 skenario dia gimana? Iya. Butuh gol skenario Ngapain? dia harus tahu ngapain. dan Inggris ini secara squad menurut gua ya Mang cukup dalam sih kalau menurut gua. Cukup pemainnya tuh cukup merata. Betul. Sampai di benchnya pun oke. Ya bahkan ada beberapa pemain yang menurut gue belum main tapi kayaknya kalau main juga Bagus masih nih, oke. Maino ya. Maino belum main sama sekali. Dan kemarin di akhir pertandingan juga malah ada apresiasi buat Tuchel
fansnya Inggris bukan nyanyi Wonderwall kemarin. Iya. Ya kan nyanyinya betul. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi. Hebat loh. Fans Inggris. Tuhan. Bahaya nih, bahaya. Maksud Tuhan dia Tuhan. Ya kan. Ya enggak lah itu. Dan di pertandingan berikutnya ada di perempat final yang lainnya ada Argentina melawan Swiss yang dimenangkan oleh Argentina, walaupun ini baik lagi Nemu ntar aja dah. selalu ada cerita di pertandingan Argentina ini. Always. 1-1 dulu Argentina unggul. Ya Swiss tiba-tiba mengejutkan publik Argentina dengan Ndoye. Ndoye. Lo, coy, ada telepon dari Ndoye. Lo. Udah cekin aja. Siapa tuh namanya? Wah, coy. Capek. Siapa dia? Siapa mah? Ada siapa? Ndoye. Kurang tahu lagi kan. Kurang tahu lagi. Jadi Ndoye menyamakan kedudukan 1-1 dan setelah itu malah Swiss sebenarnya kalau gue lihat ini jujur gue juga karena kita habis live reaction itu gue tepar sih itu. Iya, habis live reaction Inggris gue tepar jadi gue nonton highlightsnya doang dan cukup memberikan perlawanan ya si Swiss ini ya. Kuat juga Swiss dengan Kobel sih oke sih. Kobel sih gue Gila ya. gue pengen sih Kobel ada di Liverpool ya. Liverpool. Gue Iya. pengen sih Kobel. Kobel tuh emang bagus banget. Bagus. Aku kiper Swiss loh. Aku Kobel dong. Ya gue sih memang kalau pengen kiper utama salah satunya ya Kobel lah. Kobel lah. Untuk Liverpool ya. Dan dibanding Fajino? Kobel gue sih. Kobel ya tapi. Jago Kobel jago. Dan Kobel tuh di mana aja bisa bagus sih, bisa perform Kobel tuh di mana aja. Costa. Kobel gua. Kobel gue Iya. lebih Kobel gua kalau apa-apa mah. kalau Dibanding ini Kobel. Mendingan ini apa Kobel? mendingan Siapa? Donnarumma Iya. maksudnya. Iya, Donnarumma apa Kobel? Donnarumma sih. Donnarumma sama Kobel, Donnarumma sih Oh, kayaknya. sama Nah, Kalau kita Itali lawan kita Swiss, Kobel Donnarumma itu kipernya. Ya kan? Iya, benar. Nah, menit 75 ini akhirnya ada kejadian yang membuat Swiss yang tadinya lagi memberikan perlawanan lagi, wah ini bisa kalah nih Argentina, bisa kalah nih. Ternyata ada kartu merah atau kartu kuning kedua buat si Tapi emang Embolo. diving tuh ya? Tapi emang diving dan menurut gue ya Embolo emang akhirnya Nangis kan dia. asli itu keputusan bodoh sih. Bodoh. Ngapain? Bodoh, lihat nih. Tuh, itu ngapain itu? Itu bodoh. Ini lihat nih. Diarba justru dia Diarba itu kontroversinya. Oh. Iya. Karena nggak Tuh ngapain aneh gila begitu. Iya. Gak ada apa-apaan. Tuh. Karena kan ini Nibla. Apa itu? Ini kan di VAR gue juga aneh kok di VAR ya. Padahal nggak di kotak penalti. Ternyata karena sebelumnya Paredes ini yang akhirnya kena kartu kuning sama wasit. Iya. Ternyata wasit VAR-nya kan miss identity. Akhirnya wasit ngecek lagi, oh ternyata si Paredes nggak melakukan pelanggaran, Ya. Embolo dive. Tapi divingnya nyata banget itu. Iya. Aneh. Jadi menurut dia Diarba dia. Diarba bayar. Oh, Diarba. Ya pasti kan semua yang main bola Iya dibayar. bayar. Enggak dibayar sama itu FIFA. Tuh aneh banget Embolo bener. Gua kalau jadi penduduk Swiss, marah gua Embolo. Sambitin coklat nih orang. Swiss. Atau sambitin pisau lipet nih. Jam tangan gue sampai jam tangan. Ya, akhirnya lu main sama Argentina 11 pemain aja susah, apalagi Iya. 10 pemain. Jadi akhirnya ya mau nggak mau 3-1. Temen-temen steamnya gimana ya? Bete banget itu. Bete. Sama BT-nya kayak Halan nggak dioper sama Sorlot itu setim Iya, udah bete pasti. banget itu. Itu ngapain? Itu Sorot belum memberikan komentar ya, dia nggak ngoper ya. Tapi menurut gua Diserbu ininya IG-nya. IG-nya diserbu, Sampai si skor. 4.000 komen.
Oh iya. Iya. Iya, Juve juga akhirnya kayak mengurungkan niatnya untuk beli Sorloth. Oh, marah ke si Sorloth ya. Karena menurut gue itu decision making yang simple sih seharusnya. Iya, cuman Tapi memang dia takut kepotong juga mungkin sama si itu cara defense back si John Stones itu juga memang Bagus sih. banget. Dia ada di jalur oper sambil dia bisa nutup juga kalau lu mau kemana lu, mau kemana lu gitu. Ya, nah ini akhirnya membuat Inggris akan bertemu Argentina di semifinal ya. Yang mana nanti kita akan live reaction lagi. Inggris Argentina. benar. Jam 2. Ini jujur gua badan gue sih udah selama Piala Dunia ini ya agak remuk sih. Karena Sama begadang, sebenarnya. paginya langsung berkegiatan. Apalagi kemarin pagi masih olahraga. Wah itu kelar sih gua. Jadi kemarin live reaction nih saya girls asal tahu aja kondisi badan tuh kita Hancur-hancuran. agak ngedrop ya. Iya, gua jujur gua Gok. ngedrop, sempet sakit, akhirnya kemarin sakit. Bahkan makanya perempat final gua nggak bikin Perempat final. perempat final tuh gua nggak bikin tekor. Karena kan lagi Iya, lagi benar. demam segala macam gitu. Makanya kok sebenarnya kan maksudnya jam tayang kita hampir sama, kayak begadang kita sama begadang, syuting sama syuting. Tapi kan yang gue kerjain tuh beda sama lo. Jadi gue kayak ngejaga badan, terus terangnya minum Hemaviton Action Immune Up dengan Immune Up formula yang dilengkapi zinc yang bisa ngebantu jaga daya tahan tubuh. Nah, nih kayak begini nih. Oh ini. Tapi emang Ini. dia kerjaan banyak. Tapi dia paling kuat mang di antara kita semua. Iya sih. Oh. Bener nggak? Iya, gue Dia kemarin paling kuat. ngangkat bangku paling banyak. Ngapain? Yang mau kondangan. Kondangan. Gue masih nah ini lu coba deh minum ini dah. Oh ini minumnya kapan nih? Harusnya dari pagi. Pagi. Iya dari pagi. Sebelum- Belum aktivitas lu minum itu. Dia paling kuat sih. Dia paling seger. Dia paling segar. Dia paling cuman gitu doang kan. Iya. Tapi gini, gue tanya, lo ngedrop selama Piala Dunia ngedrop berapa kali? Sakit gue Lo demam. 1 kali kan? Nah. Gua 2 kali ngedrop. Yang pertama yang akhirnya diurut, yang pilek, sama kemarin Ya. ngedrop nggak bawa baskom, Ya. akhirnya lupa. Dia kan nggak pernah ngedrop. pernah dia. Ternyata kuncinya. Oh, gue minum ya. Minum. Terus sekarang ngomong pagi nih. Bener-bener. gue juga. Nah tapi kalau gua, akhirnya gua ngomongin Hemaviton. Kalau kita buat jaga imun ini, tapi kan gua kan paling sering nih nonton live reaction ngantuk, lemes. Itu yang gue yang gue kurang tuh. Nah. Oh iya, pas live reactionnya gue semangat. Lo semangat, tapi Iya. gua yang paling sering ngantuk. Tidur. Nah kalau gua lagi seru-seru nonton bola terus tiba-tiba ngantuk, gua ada tinggal minum Hemaviton Action Energy Drink buat boost energi dan lanjut bisa nobar lagi nonton bola lagi, live reaction lagi. Betul. Nih kalau gua udah ketemu gua. Iya. Nih. Oh itu. Nanti Inggris Argen berarti dia nggak tidur nih. Aman ya. Udah. Gak ada lagi. Gua Sad boy sad girls yang ledekin gua setiap kita mau live reaction komen, tidur jam berapa sih dia? Kira-kira kasur keluar jam berapa buat Abah Pican? Lo nggak akan lihat kasur di sini. Oh, tinggal 2 kali live reaction. Final nggak bisa deh. Tinggal sekali lagi live reaction. Iya, dengan live reaction kita ada, gue gak akan tidur karena gue udah tahu. Ah. Hemaviton Action Energy Drink. Oke. Yo, nggak ada 2 Jan bagi? Ada tuh. Boleh nggak nih? Coba, boleh lah, boleh. Cobain ya. Ini punya lo kan? Enak lagi rasanya bang. Buset. Tapi berarti nanti pas live reaction Inggris Argentina ada Hemaviton dong. Harus. Sama ada ini juga nih. Hemaviton Action Energy Drink. Dan juga ada Neo Rimasil Extra Hot ya. Iya. Iya. Jadi side boy side girls nanti kita live reaction kita buktiin. Nih lu bakal buktiin sendiri pakai mata kepala lu betapa segarnya. Oh iya Chan, langsung Chan, Chan. Iya, jadi Dia langsung belok nih. Tuh. Maksudnya langsung belok matanya. Jadi selama pesta bola dunia dukung tim jagoan boleh aja, tapi jangan lupa jaga daya tahan tubuh dengan Betul. challenge Your Action bareng Hemaviton Action Immune Up dan Hemavision Action Energy Drink. Enak ya? Lu nggak mau? Kan gue udah minum ini, Oh, iya. Hemaviton Action Immune Up. Gitu, jadi udah. Enak. Gua. Kok ini taruh lagi? Biar rapi. Oh, iya, Biar rapi, iya, tapi iya. masa bolong. Nah sekarang prediksi deh, semifinal nih. Oke. Ya, karena Prancis Spanyol. Karena ini gue udah pakai baju Spanyol, jadi gue dukung Prancis. Ini pakai baju MU, dukung MU. Kan temanya Pildu. Bajunya MU. Kan berarti Inggris. Temanya kan football deh. Oh iya. kan ini Inggris maksudnya. Inggris ya Inggris. Inggris. Wonco emang Inggris banget sih dia. Wah. Dan selalu memupuk harapan
gue sih feeling gue Inggris dan terbukti sampai semifinal. Dia bener mulu ya? Iya, emang jago dia. Nih coy, kali ini ini apa dulu nih, Argentina Inggris atau Prancis Spanyol dulu? Prancis Spanyol. Oke, Prancis Spanyol. Karena Prancis Spanyol itu Tanggal 15 ini dulu tayang nanti malamnya nih Prancis Spanyol ini tayang subuhnya Prancis Spanyol tanding. Ya. Gua sih Prancis kayaknya. Gua Prancis. Sama. Lu pakai baju Spanyol? Nggak punya. Kita ke football deh, yuk. Kita beli. Oh, yang football deh kasih dong. Nggak usah di sini, telepon aja langsung. Oh, Oh iya, kita telepon aja. Wo, bagi wo baju Prancis wo. Iya, Prancis dong, gitu. bener. Ya. Milan 3. Masa minta Milan 3 biji? kan Prancis ini kita. Oh, dia udah punya Prancis soalnya. Udah punya. Oh iya. Inggris lah. Oh Inggris. Iya bener. Wo. Iya. Bentar, wo. Oke, gue bilang. Ya, gue Kita Prancis. mampir sono. Iya mampir sana abis ini. Nah, abis itu Prancis Spanyol Gue Prancis sih. Prancis kayaknya. Karena gue ngelihat Prancis itu ya lagi-lagi ya punya lini depan yang sangat menyeramkan dan lini belakangnya walaupun memang ada beberapa kali match kecolongan lah lini belakangnya karena kan emang nggak ada tim yang sempurna banget ya tapi kuat menurut gue lini belakangnya. Tapi gini, kalau lawannya Spanyol itu kan kemarin kalau gue lihat Nico Williams sudah main lagi. Ya. Walaupun pasti nggak akan main dari awal. Ya. Tapi pemain Spanyol itu punya pemain tengah yang cukup kuat. Nah, backnya juga kuat juga si Spanyol ini. Ya. Kalau ngomongin Lamine Yamal itu akan ketemu cuman Lucas Digne. Iya. Nah, kayaknya sektor kirinya Prancis benar. kan memang yang paling lemah daripada lini belakangnya Prancis karena kanannya Jules Koundé kuat. Tengahnya udah nggak usah diragukan lagi, Dayot Upamecano sama Saliba memang udah kuat. Udah level dunia lah. Si Back kirinya ya. kirinya ini nih. Walaupun di cadangannya masih ada Theo Hernandez. Tapi malah menurut gue memang blunder. si Iya. Digne memang lebih dipercaya sama Deschamps di Piala Dunia kali si ini. Dibe, Siapa? si Dibe. Side B. Bukan ada namanya si Dibe. Itu mah pemain Bayangkara. Oh, bukan ya. Ada side B kaset. Side B. Ya walaupun gue tetap ngejagoin Prancis ya, ya. karena apa Ya ya? bisa proven bisa nyetak gol lah dengan menghadapi tim apa aja. Betul. Dan kemarin kan terakhir pertemuan Spanyol Prancis ini di Piala Eropa dimenangkan oleh Spanyol kan? Ya. Spanyol ya? 2-1. Yang golin Yamal sama Olmo. Tapi memang waktu itu line up-nya Prancis depannya masih kurang sih, masih siapa depannya? Kolomuani gitu. Terus di bench juga sebenarnya udah Back kiri siapa dulu? back kirinya masih Theo ya? Theo Hernandez gitu. Terus di masih ada Kingsley Coman. Enggak, tengahnya deh. Coba tengahnya kita lihat tengahnya. Tengahnya Waktu masih menang. ada Kante. Ini timnya masih tim yang Iya, sama siapa? sebenarnya. Kante, Rabiot Rabiot. sama Tchouaméni. Tchouaméni. Nah, berarti kan memang kalau bisa kita bilang Tchouaméni dipanggil kan dan Ya. dan inti kan dan dia performanya cukup bisa ngegendong lini tengahnya Prancis lah. Ya. Rabiot juga bisa kita bilang stabil permainannya. Ya, berarti kan memang yang berbeda itu adanya Olise di Olise. tengah. Olise dan juga Barcola dan Due. Iya, jadi emang ini udah proven lawan Spain gitu, Mang. Nah, tahun lalu kalau Piala Eropa ini kan yang si Rabiot ngomong ke Yamal dan akhirnya Yamal ngebuktiin di depan Rabiot nggak ngasih golnya tuh yang placing di depan Rabiot itu si Pipo Yamal. belas tinggal 2 liter katanya. Ya Allah, baru beli kemarin. Ada dibacain chatnya. Masa baca chat anak gua? Anak gua lagi yang ngomong Pipo. Beras tinggal 2 liter. Kamu bisa naker tuh. Ada lagi tuh, ini buat bekal ya. Gitu. Minta jadi gue suruh transfer dulu dah. Ya itulah. Tapi ini Ya gimana akhirnya? menurut gua, aduh gua tuh pengen Spanyol juga lolos. Iya. Kalau gue sih final Spanyol Inggris gue. Lu, gue pengen Yamal yang ini sih. Belum lah, maksud gua Yamal tuh jalannya masih panjang. Tapi gila sih kalau Tapi Spanyol harus dapat award. Kalau umur 18 Yamal udah menyandingkan Piala Eropa sama Piala Dunia sih udah levelnya udah Messi gitu loh. Bisa udah bisa gitu Udah ya. begitu. Gila loh. Yamal. Tapi menurut gua saatnya sekarang ini Prancis juga harus dapat ini sih rewards atas apa yang dia lakukan 3 tahun terakhir di Piala Eropa, di Piala Dunia 2 ini Jadi memang harus. menurut Gua Prancis sih. berapa?
ini Perancis mungkin kali ini bisa sekalinya kejebolan ya Spanyol, mentalnya runtuh gitu. Jadi gue bisa pede 3-1 lah. Wis, gila gede banget. Oke loh. Gue Spanyol gue. Spanyol ya? Perpanjangan waktu nih ya? 2-1 Spanyol. Perpanjangan waktu nggak? Kagak, 2-1. 2-1 langsung ya? 2-1 Spanyol kayaknya ya. Kenapa sih nggak mau perpanjangan waktu? Jangan, iya. Enggak. Langit ungu, males pas langit ungu masih nonton. Gue gak suka tuh ngelihat dari kita hidup di malam, dari gelap ke ungu. Tuh, benci gue. Sumpah. Ngeliatnya, gue mau pas masih gelap kita di rumah. Iya bener. Kok ungu di jalan, aduh. Tapi kalau ada hemaviton, Iya memang, makanya kan. Aman ya? Aman. aman. Mau ungu mau terang juga kita gas. Ada juga neuromuscle extra hot, ada apin juga. Iya. Aman. Oh iya, kita live reaction kalau ada ini mah ajak Apin lagi ngurut kita lagi. Tinggal kerok aja. Betul. Nah, di pertandingan semifinal lainnya Inggris Argentina. Inggris Argentina. Gua ya jujur gua Inggris sekarang. Nih sekarang gini, gue mau sedikit kita lebih deep ngomongin analisa antara Inggris sama Argentina karena jujur di hati gue juga gue pengennya Inggris. Tapi apakah layak Inggris Layak. melangkah ke dan kita memprediksi seperti apa kira-kira pertandingannya? Seperti itu. Jawabannya seperti itu. Nggak, kita bilang Inggris secara squad di atas Argentina, setuju nggak? Enggak, kalau itu enggak. Secara personal, secara perorangan. Enggak. Karena Berarti imbang ya kan? ya, Imbang. cuman gini, kalau masalah gue kalau ngomongin gue nggak tahu ya. Argentina tuh pemain tengahnya tuh punya tipikal yang sama semuanya menurut gue. Enzo, McAllister, De Paul, walaupun Ya. De Paul mainnya di kanan, tapi De Paul tuh kayak bukan winger murni yang punya speed kayak Saka, gocek-gocek, enggak. Ya, De Paul tuh kayak zaman dulu James Milner zaman dulu di main di kanan tuh De Paul tuh. Yang nggak punya skill yang ya Tapi daya jelajahnya bagus. Tapi daya jelajahnya bagus gitu. Nah, kalau Inggris tuh punya beragam gitu loh. Dia punya Declan Rice, dia punya Elliot Anderson, dia punya Saka. Nah itu maksud gue secara personal pemain Inggris jauh lebih kaya kan, punya kemampuan yang lebih beragam gitu loh Mang. Ya. Dibandingin Argentina. Argentina gini, babak kedua pengganti McAllister siapa kira-kira kalau udah mentok? Ya masih ada Paredes lah. Ya nggak lebih baik kan. Jadi butuh kreativitas. Intinya di McAllister aja udah, mereka nggak punya pemain di lini tengah yang bisa punya visi lagi gitu. Iya. Ya kan? Sisanya pemain-pemain speed. Nah kalau Inggris dia bisa masukin Morgan siapa namanya? Morgan Freeman. Morgan Oi siapa? Morgan siapa? Morgan Rogers, ada Morgan Rogers. Ya kan? Ya. Kalau Madueke di babak pertama main, Bukayo Saka bisa main, bisa kasih speed yang sama gitu loh, Mang. Ya kan? Ada Anthony Gordon. Ya. Gordon sangar sih itu mukanya Inggris banget tuh. Jadi secara Sebenarnya Argentina juga masih ada Nico Paz. iya. Tapi Nico Paz tuh belum main sama sekali ya. Udah main sekali. Sekali doang, jauh maksudnya nggak dikasih. Kante yang belum main. Kante ya kalau di Prancis ada Simeone juga, Giuliano Simeone gitu. Tapi tahun ini Ya winger semua, Mang. Iya. Main di winger. Tapi gua Inggris karena teruji dengan Bellingham dan Kane. Kita kemarin pas lawan Norway juga ngeliat Kane gila sampai turun ke belakang, tiba-tiba di depan lagi, sama seperti Bellingham juga. Jadi menurut gua Inggris punya daya jelajah yang lebih luas, lebih gede. Terus lu mau skenario apa kayaknya dijabanin sama Tuchel. Iya. Secara mental, Secara mental, mentality, mental juara. harusnya Inggris lebih ini ya, lebih pede ya. Iya. Harusnya ya, karena dia bisa ngalahin Norway kemarin 1. Terus ya Meksiko tuan rumah. Jadi harusnya lebih. Nah, gue tapi nggak tahu ya, Messi ya. Ini masih kita ngomongin tim dengan mental juara yang udah levelnya udah beyond sih, Mang. Kalau menurut gua Argentina itu. Tapi gue tetap Inggris gue Inggris ya? bela Inggris karena di timeline gue di sosial media gue keluar Argentina. Di Argentina. final baru dikalahin Kalau Prancis. Argentina yang itu, yang klip-klip ya. Klip-klip terus. Ya biar dikalahin di final biar pedih. Enggak, biar kalian Enggak, ini juga apa namanya? Masyarakatnya juga nggak oke. konyol. Iya, masyarakatnya konyol emang. Suka ngata-ngatain ISO speed. Nggak suka gue. Oke.
Gua. Terus dia datang Inggris ke gua sekarang. Gua Inggris. pertandingan Inggris Norway kemarin kan? Iya. Dukungnya kan? Inggris gua, Berantem Inggris. stadion. Inggris aja dah, Inggris. Mampus lu Argen. Gue mau jual jersey gue yang Argen. Ini gue juga nih, gue mau balikin aja ke Adidas nih. Tukar aja Tuker, gue. ya. Ganti Samba aja cantik. Ganti Ini sepatu. Ya kita lihat ya nanti seperti apa prediksinya. Tapi kalau gue Inggris Argentina walaupun pengennya Inggris, tapi kayaknya Argentina nih yang lolos. Final dah, final. Di final akan ketemu Prancis. Oh kalau jadi back to back nih tahun Iya, kemarin. akan sama Prancis Argentina dan Juaranya? Prancis akan juara kalau menurut Oh gua. gitu, kebalikan dong ya. Kalau gua ya. Lo Spanyol. Gue Inggris Spanyol, Inggris juara. Inggris Wah, juara. Itu gue happy banget tuh. Kalau itu terjadi gue happy banget tuh. Inggris juara. Gue Prancis Spanyol. Nggak bisa dong. Kok masa bisa begitu? sih? Emang udah ketemu semifinal. Gue Prancis Inggris. Prancis Inggris, yang juara Prancis. Prancis Inggris. Oke. Prancis siap. Inggris juara ya. Ayo kita yang juara apa Inggris. Prancis. Oh tetap Prancis. Gue yang pengennya sih juara Inggris gue. Inggris. Lo Tapi kayaknya kalau ngeliat secara Prancis. realnya itu Prancis Argentina yang juara Prancis. Oh, lu itu oke. Gitu. Sebenarnya dalam hati gue pengennya Inggris. Pengennya kan. Tapi kayaknya gue curiganya ya dia yang bener nih. Iya. Spanyol Inggris yang juara. Lihat Bener, aja nih ya. kalau itu terjadi dan kita akan rame-rame nyanyi tuh. Oh, it's coming home. Kalau lagu Katakan padanya, it's coming home. Sebelum aku amen. Oke, kita ketemu nanti di live reaction hari Kamis dini hari ya. Antara Inggris melawan Argentina. Maaf. Berarti kita pakai baju Inggris. Berarti emang harus ke Jarwo dulu nih. Iya. Ya, oke lah. Oke. Kata Jarwo, kenapa gua sih? Ya udah, Boleh tuh kalau deket tuh. ya udah. Terima kasih side boy, side girls. Jangan lupa kalau pegel pakai Neo Remasil Extra Hot. Dan kita harus jaga imun, Betul. kesehatan kita dengan jangan lupa minum Hemaviton Action Imun Up. Dan juga Hemaviton Action Energy Energy Drink. Drink. Sampai ketemu saya ya. Sehat dan segar terus. Bebas dari pegal-pegal Nino dan segala macam. Oh, gini. Ngantuk juga. Posisinya Oh gue gini deh. Maksudnya biar estetik. Ini nih bebas, biar estetik. Estetik. Lo pegang ini. Iya, gini.